Pemirsa, kolaborasi global antara Pantone dan Motorola kembali menghasilkan warna edisi khusus untuk smartphone tahun 2026. Motorola H70 akan menjadi perangkat pertama yang mengusung warna Pantone 114201 Cloud Dancer. Motorola mengkonfirmasi kolaborasi global bersama Pantone terus berlanjut melalui Motorola Edge 70 Cloud Dancer Special Edition. Desain smartphone ini mengusung konsep kesederhanaan dan keseimbangan di era digital yang bergerak cepat. Bodi Edge 70 dibuat dengan ketebalan hanya 6 mm, dengan lapisan putih Pantone 114201 Cloud Dancer. Sentuhan kristal Swarovski memberikan kesan elegan dan mewah pada keseluruhan desain. Edge 70 Cloud Dancer Special Edition mempertahankan spesifikasi performa tinggi dari varian standar. Smartphone ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7 generasi 4 dengan RAM 12GB dan memori hingga 512GB. Di bagian layar tersedia panel OLED 6,7 inci dengan resolusi 1220x2712 pixel dan refresh rate 120Hz. Selain itu, panel layar sudah diperkuat Corning Gorilla Glass 7i untuk mengurangi risiko goresan dan benturan. Untuk fotografi, tersedia sistem kamera ganda dengan sensor 50MP dan speaker stereo berteknologi Dolby Atmos. Smartphone ini ditenagai baterai 4800 mAh berbasis silikon karbon dengan pengisian cepat 68W dan kabel 15W. Hingga saat ini Motorola belum mengumumkan informasi harga dan jadwal perilisan resminya. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC kembali menerbitkan saham baru melalui skema private placement untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dari aksi ini, IMPC berhasil mengamankan pendanaan sekitar 100 miliar rupiah. IMPC resmi menerbitkan 38,5 juta saham baru dalam rangka penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Seluruh saham tersebut memiliki nilai nominal Rp100 per saham dan sepenuhnya diambil oleh Kadar Investment PT Ltd. Corporate Sekretari IMPC Lenggana Linggawati menyebut harga pelaksanaan ditetapkan Rp2.600 per saham, sehingga perseroan meraup dana segar sekitar Rp100 miliar. Harga pelaksanaan ini tercatat lebih rendah dibandingkan harga IMPC di pasar reguler, namun jauh lebih tinggi dari harga penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu awal, senilai Rp810. Saat ini saham IMPC berada di level Rp3.800 per saham, atau telah menjak hampir 1000% sejak awal tahun. Setelah penerbitan saham baru, total saham beredar meningkat menjadi 54,9 miliar lembar, dan seluruh pemegang saham lama ikut mengalami dilusi, termasuk pengendali PT Harimas Tunggal Perkasa yang turun dari 40,13% menjadi 40,11%. Adapun alokasi korporasi ini merupakan bagian dari rencana private placement IMPC yang jauh lebih besar dengan target maksimal 4,42 miliar saham baru. Hingga kini perseroan baru menerbitkan sekitar 600 juta saham, sehingga masih terdapat 4,83 miliar saham yang belum direalisasikan. Kadara sendiri sebelumnya telah masuk sebagai pemegang saham IMPC lewat pembelian saham baru bersama PT Ranca Maya Raya dan Filtri Ltd. Meski porsi kepemilikannya belum mencapai 5% dari total modal ditempatkan. Berbagai sumber untuk iDirectional. PT Abadi Lestari Indonesia Tbk optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan hingga double digit pada tahun 2026. Manajemen menyatakan optimisme tersebut didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi IPO. Emiten eksportir sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga double digit pada tahun 2026. Direktur Keuangan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk Dwi Adi Prastian Hadi menjelaskan bahwa optimisme itu didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun perseroan menyatakan saat ini utilisasi pabrik belum sampai 50% dan diharapkan dengan adanya penambahan dana melalui IPO, perseroan dapat meningkatkan produksi di atas 60%. Sementara itu menyambut tahun 2026, perseroan menargetkan pendapatan dapat tumbuh hingga double digit.
Bahkan omset yang ditargetkan perseroan mencapai 600 miliar rupiah pada tahun depan. Ke depan kami akan terus melangkah dengan semangat besar, optimisme dan tanggung jawab besar, dengan terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, menjaga kualitas serta mutu produk, memperluas jangkauan pasar, dan membawa misi besar untuk menjadikan perseroan sebagai pelaku industri kesehatan terbuka di Indonesia untuk dunia. Sejak hari ini nanti, perusahaan berkode saham RLCO adalah milik publik, milik masyarakat, dan menjadi bagian dari visi besar kita bersama. Tidak hanya itu, ekspektasi pertumbuhan juga diharapkan terjadi pada tahun ini. Per akhir 2025, perseroan berharap mencatatkan laba bersih mencapai 35 miliar rupiah, yang berarti potensi peningkatan hingga 49% year on year dari periode yang sama di tahun 2024. Ekspansi perseroan ke sejumlah pasar baru di luar negeri juga diyakini akan menjadi penopang pendapatan dan laba pada 2026. Setidaknya terdapat 4 negara baru yang akan diekspor pada 2026, seperti Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, hingga Filipina. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Merdeka Gold Resources Tbk memperoleh fasilitas Revolving Credit Facility senilai 350 juta dolar Amerika atau setara 5,8 triliun rupiah guna memperkuat kesiapan produksi emas perdana pada awal 2026. Pendanaan tersebut melengkapi dana 4,9 triliun rupiah yang dihimpun dari penawaran umum perdana emas pada September 2025. Adapun fasilitas kredit tersebut akan digunakan perseroan untuk refinancing pinjaman anak usaha, kebutuhan modal kerja selama resources commissioning, serta pembiayaan lanjutan pengembangan tambang emas Pani. Sebagai catatan, progres konstruksi di tambang Pani terus berlanjut. Secara keseluruhan, konstruksi tambang emas Pani telah mencapai penyelesaian 83% hingga akhir September 2025. Tambang emas tersebut dirancang untuk ekspansi jangka panjang, di mana pada tahap awal fasilitas heap leach memiliki kapasitas pengolahan 7 juta ton biji per tahun. Pemirsa, Riot Games resmi meluncurkan game terbaru 2XKO untuk konsol Xbox Series XS dan PlayStation 5 pada Januari 2026. Kehadiran versi konsol menjadi momen yang paling ditunggu setelah komunitas menanti sejak masa Early Access dimulai pada Oktober 2025. Para penggemar menyambut antusias peluncuran game 2XKO untuk konsol Xbox Series XS dan PlayStation 5 pada Januari 2026. Perilisan ini menjadi tonggak baru setelah penantian panjang sejak fase akses awal dibuka pada Oktober 2025. Sejak masa akses awal dibuka, komunitas memberikan respon sangat positif terhadap 2XKO. Tercatat lebih dari 1.500 turnamen komunitas telah diselenggarakan di berbagai wilayah termasuk 22 acara yang disponsori First Impact dan diikuti ribuan pemain. Riot Games berharap peluncuran versi konsol pada awal tahun depan mampu memperluas basis pemain 2XKO. Kehadiran di platform konsol juga diharapkan buka jalan bagi komunitas untuk terlibat dalam berbagai event yang akan digelar sepanjang tahun. Bersamaan dengan pengumuman jadwal rilis di konsol, Riot juga memperkenalkan program kompetitif 2026, Competitive Series untuk game 2XKO. Berbeda dengan League of Legends dan Valorant, format turnamen 2XKO mengandalkan penyelenggaraan komunitas dengan dukungan pendanaan promosi resmi Riot dan peningkatan hadiah. Riot Games menyampaikan akan bagian informasi tambahan mengenai roadmap kompetitif 2XKO sepanjang tahun 2026 dalam waktu dekat. Komunitas diundang untuk mulai meramaikan ekosistem. Turnamen kembali dimulai dari Frosty hosting pada awal tahun mendatang. Dari sumber untuk IDX Channel.